sunnah, yang kedua dari perspektif Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara menurut perspektif sains. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih itu reproduksi. Secara simpelnya bisa dikatakan reproduksi itu adalah sebuah proses biologi di mana organisme melakukan hal yang menyebabkan dia memperoleh keturunan baru. Secara singkatnya bisa kita katakan seperti itu. Reproduksi sendiri menurut saya terbagi dua. Ada reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nah, reproduksi apa sih perbedaannya? Jika reproduksi seksual ada aktivitas di mana gamet jantan bertemu dengan gamet betina, sedangkan di aseksual tidak ada. Contoh di aseksual seperti pada tumbuhan yang terjadi seperti itu. Ketika mendengar kata sistem, berarti itu adalah sebuah kumpulan beberapa hal ataupun koloni yang mereka berkumpul bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama-sama diinginkan. Berarti sistem reproduksi adalah sebuah sistem di mana organ-organ reproduksi semuanya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan reproduksi aseksual. Nah, pada pembahasan yang pertama saya akan membahas dua poin di sini. Yang pertama adalah pembelahan sel. Yang kedua fertilisasi. Saya menyebutnya dengan P2R. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan. Dan yang ketiga, reproduksi. Pertumbuhan. Salah satu alasan makhluk hidup dapat bertahan hidup adalah salah satu alasan makhluk hidup dapat tumbuh karena adanya pembelahan sel. Yang kedua, dalam tubuh kita ini ada jaringan. Jaringan itu nggak semuanya betul, ada yang rusak. Nah, hasil dari pembelahan sel adalah diperbaikinya jaringan-jaringan yang rusak tadi. Dan yang ketiga, pembelahan sel untuk aktivitas reproduksi. Selanjutnya, pada proses fertilisasi. Nah, ini adalah gambar rahim seorang perempuan. Nah, ini namanya ovarium. Dalam ovarium ini terdapat sel ovum. Ketika sel ovum ini keluar, dia memang setiap bulan dia keluar ke sini, dia keluar tuba falopi. Di saat proses keluar ini namanya proses ovulasi, di mana ovum keluar dari ovarium menuju tuba falopi. Nah, pada saat sel sperma masuk melalui mulut rahim, dia ke sini. Nah, ketemulah dia berdua di sini. Contohnya ini sel telur wanita ini. Di sini ya. Tentang sel sperma, banyak ada, tapi cuma satu yang mau masuk ya. Satu sel sperma ini dia akan mempenetrasikan ke dalam sel ovum tersebut dan dia akan mengkombinasikan materi genetik sel sperma sendiri dengan sel ovum ini. Nah, pada saat ini terjadilah namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, di sinilah dia berenang. Jadi di sini pada saat dia berenang itu ada fase yang hari kedua dia akan membelah menjadi dua sel. Sel pertama kayak gini. Besoknya dia akan kayak gini. Dia berenang pada semakin hari dia semakin pada hari berikutnya langsung 4 itulah langsung terus sampai dia jalan ke sini nempel kayak di sini di dinding rahim. Nah, pada saat ini zigot ini namanya zigot setelah dia dibuahi oleh sel sperma namanya zigot. Disinilah seorang ibu dinyatakan sedang mengandung atau sedang hamil. Nah, disinilah nantinya dia akan berkembang menjadi janin dan akhirnya selama 9 bulan mengandung akan lahir sebagai bayi kue. Nah, ini jika kita menjelaskan secara ilmu biologi. Satu lagi, kita bisa melihat bagaimana reproduksi manusia menurut ilmu sejarah. Kita bisa melihat jika di ilmu sejarah ada yang namanya teori of evolusi. Nah, apa sih teori evolusi itu? Teori evolusi sendiri adalah teori yang membahas tentang perkembangan atau pertumbuhan makhluk-makhluk hidup, asal-usulnya, serta keterkaitan genetikanya antara satu dan lainnya. Itu saling berhubungan. Itu namanya teori evolusi.
Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang teori evolusi sendiri. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, ada namanya Anaximander. Dia berpendapat bahwa evolusi manusia itu berasal dari lautan. Nah, bisa ditafsirkan bahwa menurut Anaximander, manusia ini awalnya berasal dari lautan. Berarti menurut dia, manusia adalah berasal dari ikan. Nah, itu menurut dia Anaximander. Tokoh yang kedua adalah George Louis Leclerc. Dia berpendapat bahwa manusia ini memang udah ada di bumi. Manusia yang udah ada, ketika diciptakan bumi, emang udah ada manusia. Itu menurut si George. Dan yang ketiga menurut Jean Baptiste Lamarck. Dia berpendapat bahwa organ-organ tubuh seseorang, jika yang dipakai, dia pada hari ke hari akan semakin berkembang, dan yang tidak dipakai akan mengalami kemunduran. Ngerti nggak? Enggak. Contohnya, jerapah. Menurut dia, jerapah awalnya lehernya pendek. Karena dia terus-terusan beraktivitas dengan lehernya, lama-kelamaan dari jerapah itu akan panjang. Dan anak-anak dia ini akan mengikuti sifat lehernya yang panjang. Makanya kenapa leher jerapah panjang itu menurut dia contoh. Ngerti? Nah, selanjutnya, yang terakhir adalah teori dari Charles Robert Darwin. Dia berpendapat bahwa manusia adalah keturunan dari nenek moyang, turun-temurun, selanjutnya terus turun-temurun. Misalnya menurut dia, kalau manusia katanya nenek moyangnya adalah kera. Jadi menurut dia manusia itu adalah dari kera. Dinosaurus, dia berpendapat bahwa dinosaurus itu adalah evolusi dari burung. Ikan paus, dia beranggap bahwa ikan paus adalah evolusi dari amfibi yang kecil. Jadi itulah beberapa pandangan menurut beberapa tokoh tentang bagaimana sih adanya manusia, bagaimana sih penciptaan manusia atau reproduksi. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.